Romo ada bikin buku ndak? Jesse yang kau mau kah? Adalah. Mau kah Jesse? Nanti besok lusa tuh. Oke, nanti. Tapi saya akan mulai dengan etika digital ya. Mulai dengan yang terakhir dari Paus Fransiskus 28 Januari 2025 dan ensiklik terakhir dari surat Katolik terakhir dari Paus dan ensiklik pertama dari Paus Leo ini tentang humanitas. Jadi kita nanti merangkum dalam konsep itu, bagaimana memahami pewarta digital di tengah semuanya itu. Jadi nanti setelah tema itu pertama, tema kedua kita harus membedakan seorang apologet dan seorang pewarta, dua dimensi yang berbeda. Dua-duanya adalah cabang dari teologi. Evangelisasi atau pewartaan adalah cabang dari teologi untuk menjawab apa itu iman. Sedangkan apologetika cabang dari teologi untuk menjawab mengapa beriman. Jadi memberikan alasan kepada mengapa beriman. Karena itu kerjanya berat seorang apologet. Pewartaan gampang. Apa itu sakramen? Ini. Apa itu komuni? Ini. Mengapa sakramen? Ini yang kita masuk dalam perdebatan karena sudah mengapa dari dua aspek sudut pandang yang berbeda. Nanti ikut ya Jar ya. Ini bagus sekali untuk kalian ya sambil main-main tuh 1 jam begitu, jangan terlalu lama. Romo, terima kasih. Bulan Juli ini kan ada SEP ya, Mo? Saya tidak tahu, saya di Kolombia nih. Oh, ya ada di Denpasar ada. Ikut kita. Ya, saya tidak tahu, saya di Kolombia nih. Ikut di Zoom Romo juga. Dan ide saya, kalian sudah tahu, Pendeta Titi Hama kan dia omong banyak, terus saya bilang, pendeta, kapan ke live kah daripada kau omong jelek saya di kau punya ini nih. Dia bilang begini, kita punya unsur kimia berbeda. Waduh. Berarti siram air keras meletek dia patah. Ya, mereka hanya kritik. Saya tidak tahu Prasoro Deking Anda. Saya hanya berani kritik di YouTube-nya. Untuk apa? Untuk algoritma dan untuk mereka punya kebutuhan viewer dan untuk kebutuhan perut uang tuh supaya orang nonton banyak, maka mereka punya judul bombastik. Deking Adas menghancurkan gitu, atau Prasoro menghancurkan, atau Mel Atok menghancurkan, ada Romo Cafe menjebak di ini YouTube-nya Mel Atok. Tetapi Tuhan membantu pendeta Mel Atok itu analai. Sudah cukup sudah. Rasa lucu yang judul bombastik itu kan. Pendeta dong, kalian tidak geli sendiri kah pasang kau punya judul seperti itu? Kamu tidak geli kah? Saya geli sekali. Geli macam baca bombastik di situ tuh. Macam orang tidak nonton saya. Kapan kalian lihat di saya punya apa namanya? Saya punya TikTok, saya punya YouTube, saya punya Facebook yang Hero Apologet. Kapan saya serang kalian? Kapan saya buat VT pembenaran? Tidak. Itu letak kedewasaan akademis. Tolong pendeta-pendeta dong, datang kunjung ke sini tuh, kunjungan persaudaraan, begitu aja. Tapi dengan kitab suci di tangan. Karena kau nggak terkenal, ya tidak apa, saya tidak butuh dikenal orang banyak. Justru saya malu kalau orang omong di KUB apa, saya malu karena saya punya maksud berbagi di sini bukan untuk itu. Saya selalu punya prinsip bahwa nama besar itu menghancurkan jiwa. Tidak ada guna. Buat apa ya? Viewer banyak, tidak ada guna. Saya satu orang yang tidak periksa viewer yang berapa, tidak periksa.
YouTube saja 5.000, tidak repot. Tahu notifikasi dari YouTube. Hari ini 5.000 sebenarnya. Tidak usah notifikasi juga, biasa-biasa kah? Cari pembenaran tidak ada guna. Bukan pembenaran yang membebas, tapi kebenaran yang membebaskan. Oi, tapi saya dihantam oleh header-headernya tuh gila ya. Tapi Santo Belum Paulus lagi bilang, tumpul itu patah. si Tumpul, aduh, sudah 2 kali lari dari room. Setelah itu omong jelek. Janganlah, engkau pendeta toh. Bilang kalau tidak kawin tidak menentang Injil. Kau baca sendiri Yesus yang ngomong ada yang tidak kawin karena kerajaan Allah dan karena keputusan mereka. Kalau saya keluar ya. Kalau Tuhan mau bilang suruh saya kawin, saya kawin. Kalau tidak tuh santai saja. Yang bisa, yang bertahan silahkan. Yang tidak, buat apa juga. Saya hanya minta, semoga Efrasoro datang kunjung persaudaraan Dekingan. Jangan terlalu anggap kita punya kesombongan akademis yang menganggap orang lain seperti itu. Datang tuh kalau kalian punya kebenaran, datang selesai. Kalau saya selama ini tidak benar, ya magisterium sudah panggil saya tuh. Ini ada satu tema penting sekali. Ini ada sebentar. Oh, ini penting sekali ini. Wow, tentang Maria ini. Yang jawaban itu. Jawaban untuk yang mereka bilang Maria dalam Wahyu 12 dan itu tidak tahu dalam Kejadian. Saya coba melihat itu perempuan dalam Kejadian. Ini penting sekali teman-teman. Supaya bisa sampai di Wahyu kita harus bongkar dari Kejadian. Jangan mereka hanya bongkar langsung ke sana. Itunya. Ini oke. Hujan ini semua keluar. Tuhan Allah. Mengungkap misteri nubuatan keselamatan. Siapakah perempuan di Kejadian 3:15? Israel, gereja, Hawa, atau Maria? Nanti ini supaya bisa sampai supaya bisa sampai di Wahyu 12 ayat 9. Supaya bisa sampai di sana. Kalau tidak memang tidak bisa. Pecahkan misteri perempuan itu dulu supaya bisa mengerti perempuan itu dalam Wahyu. Kalau tidak bisa mengerti Zera, keturunan dari Bani itu, pergeseran oposisi yang seperti apa. Perempuan itu, Haisah harus dimengerti dulu untuk sampai ke Wahyu 12. Kalau tidak memang rusak. Kesian sekali. Makna literal, makna penuh Maria seperti apa supaya bisa mengerti makna literal dan makna kepenuhan di Maria. Memang kesian sekali ya. Saya langsung kesimpulan 2 sosok. Ini penting sekali. 2 sosok dalam pengertian yang perempuan itu dan Wahyu dan semuanya itu. Ini penting sekali ya teman-teman. Kedua sosok yang tidak terpisahkan. Anda tidak dapat memisahkan sang keturunan dari sang perempuan. Kejadian 3:15 adalah nubuat tunggal yang mengikat Yesus Kristus dan Maria secara pribadi. Sang perempuan yang dijanjikan secara definitif adalah Maria, Hawa yang baru. Karena itu ada nanti pula Infabalis Deus, Yohanes Paulus II, Redemptoris Mater, berbicara tentang itu. Bagaimana protoevangelium dimaknai kepada eskatologi. Teman-teman, busur sintetis dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Kejadian 3:15 permusuhan dijanjikan pada fajar penciptaan manusia. Eskatologi Wahyu 12 ayat 1, tampaklah suatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari. Di sini awal penciptaan, fajar penciptaan, di sini berselubungkan matahari. Permusuhan yang sama, identitas yang sama, kemenangan sang anak tidak terjadi tanpa perjuangan sengit sang perempuan yang membela seluruh sejarah manusia. Karena itu, Deking atas. Untuk memahami Wahyu, jangan lupa kau bawa ke Kejadian 3:15. Oke? Supaya pintar sedikit.
Omong besar, ya, 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 ya. Tuhan dan Allah. Strauman saya ini bukan Pater Jerry bilang 3C itu cocomologi, comotomologi, dan ada 3 tuh. Comotomologi, cocokilogi, dan copotilogi. Contekilogi ber. Seperti itu. Itu ada yang minta naik, Pater, katanya kalau masih lama saya mau naik, katanya. Aisyah semua makan Ya, siang. Pater sudah makan siang, sudah tidak bisa. Yang marah kalau naik itu dari awal tadi. Nah, apa yang tadi? Siapa ini? Yang tadi ada Banyak sih Pater yang mau naik. tidak ada. Iya, karena tujuannya tidak ada satu yang tadi bagus tadi. Esther lagi susun tesis. Ya, bukan ada satu komen sebentar saya udah lihat tadi bagus sekali. Mereka bingung soalnya mereka hanya bongkar waktu. Mereka bandingkan Fiti Romo dengan khotbahnya Romo Amandus. Ya namanya begitu tuh, kata Protestan kalau tidak protes bukan Protestan tuh, tidak apa santis. Ya benar, Teman-teman. Romo. Jadi Kalian harus lihat dalam pengertian begini. Ada yang kita namanya prototipe, prefigurasi. Ada yang namanya analogi langsung dan analogi tidak langsung. Kalau begitu, kalau kita mau seperti itu, pendeta di sini naik dan kita tanya, pendeta, kitab suci mengatakan, Yesus mengatakan, jika mata membuat engkau berdosa, cungkilah. Pendeta-pendeta tidak pernah berdosa dengan matanya, Frater? Oh, dosa Pater. Ya ada Pater. Berarti semua pendeta sekarang buta. Dosa. Ya dong. Jika tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah. Lebih baik masuk kerajaan surga buntung daripada dengan 2 tangan dibuang ke api yang bernyala. Pendeta tidak pernah berdosa dengan tangan. Dosa. Berarti semua pendeta sekarang buntung. Bagaimana terima uang persepuluhan kalau tidak ada tangan lagi? Janji iman, buah sulung, kalau semua tangan tidak ada, karena harus seperti itu. Jika lidah membuat engkau berdosa, lidah sendiri ada, pendeta mau mana? Jadi munafik semua kalau begitu. Lebih saya munafik, saya berdosa sebagai imam berdosa. Tidak apa berdosa sebagai manusia berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita mengatakan kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Dan kebenaran tidak akan pada kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saya mau tanya kepada pendeta Calvinis dan semua. Efrasoro de Kingada, SMIM, pastikan bahwa mereka selamat. Itu pertanyaan saya untuk mereka yang selama ini kalau mau ketemu. Makanya ke Melato kan saya tanya, bagaimana kalau engkau dikatakan engkau adalah nabi palsu? Dia bilang, terserah mereka ya. Padahal pertanyaan jebakan itu. Dia bilang, kalau begitu tuh contohnya nyata nabi palsu sekarang ini. Dia bilang apa? Saksi Yehova. Hai, saksi Yehova pasti marah besar nih. Belajar sedikit, itu namanya dalam kalau diskusi dijadikan perdebatan, maka kau siap sudah ada pertanyaan pertama kunci yang mematikan. Dan engkau tidak akan berhadapan dengan saya, berhadapan dengan orang lain yang mendengarkannya. Yang pertama, saksi Yehova akan jadi musuh engkau. Yang kedua, denominasi lain akan menjadi musuhmu. Karena apa? Karena engkau mengatakan perpecahan dalam denominasi itu karena dosa, dan dosa adalah karya setan. Dengan sendirinya, premis mayor, premis minor disimpulkan sebagai resume atau kesimpulan adalah perpecahan dalam denominasi adalah karya setan. Selesai. Saya bisa buktikan dalam Injil bahwa itu karena karya setan, tapi biarlah Bapak Pendeta Melatuk yang telah membuktikannya dengan statementnya sendiri. Bukan saya yang ngomong. Menggunakan satu kitab suci. Itu juga tema bagus yang kita namakan itu gagal paham dalam hermeneutik dan
Sola Scriptura itu penting sekali. Namanya apa tuh? Penafsiran atau apa ya? Penafsiran sola Scriptura, kalau tidak sola, jawab sola fide, mitos sola Scriptura. Wih, bagus sekali itu. Anda tahu modern ini Tidak, itu videonya. Kekeliruan sejarah balik sola fide, kritik. Oh ya, aduh. Bukan. Mengugat sola fide, bukan sola Scriptura. Di mana? Oh tidak, ini sudah. Ada satu lagi, di mana nih? Aduh, judulnya saudara apa ya? Dalam bahasa Inggris atau apa, saudara? Biarin bapak tua dia masak dulu supaya saya makan. Selama ini saya masak. Biblical Mariologi, Yom Kippur. Aduh, ini siapa suara nih? Dosa orang menurut kunus, gereja otoritas, hermeneutik. Oh ya, hermeneutik kalau tidak salah ya. Oh, ini hermeneutik dalam pewartaan itu. Woi, bagus sekali untuk kalian ya teman-teman ya. Tapi saya tidak mau pakai ini. Itu tema bagus untuk kalian ya. Bantu. Di mana jawaban sola fide, kekeliruan kitab suci atau gereja. Kitab suci Mariologi, aduh banyak sekali. Membongkar tulip, membongkar mitos berhala, orang kudus, paradoks, tafsir bebas. Dari tadi saya cari ini. Tidak, hanya anggap saya ini pengantar saya, teman-teman. Paradoks tafsir bebas, bagus sekali teman-teman. Ini nih. Nah, sekarang kita lihat ini. Satu Yesus, satu Alkitab. Lihat ini nih. Satu Tuhan, satu. Lihat denominasi dong. Ribuan denominasi Kristen. Coba lihat ini, teman-teman. Paradoks tafsir bebas, oke? Menguji doktrin sola Scriptura dengan Alkitab dan sejarah gereja. Haleluya. Satu Yesus, satu Alkitab, ribuan denominasi Kristen modern dengan interpretasi yang saling bertentangan secara doktrinal, keselamatan, baptisan, perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Apakah Roh Kudus menghendaki kebingungan doktrinal dalam tubuh Kristus? Jika kebenaran itu tunggal, mengapa metodenya menghasilkan perpecahan? Wow. Fondasi sola Scriptura bagi kaum Injili atau Protestan, kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita, Deus Meraida. Kenyataan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi orang Kristen, George R. Daly. Ini Protestan penting-penting ya. Protestan percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya panduan mereka untuk iman dan kehidupan, Fritz Ridenour. Premis utama, Alkitab mengesahkan dirinya sendiri, menafsirkan dirinya sendiri, dan merupakan otoritas mutlak tanpa butuh penafsiran eksternal. Mari kita uji premis ini dengan Alkitab. Premis ini kita uji dengan Alkitab. Makanya selalu butuh apa, IDC? Kaca pembesar. Kita butuh apa? Untuk uji doktrin. Kita uji doktrin orang Lewi, imam besar orang Lewi dan umat Allah yang mereka namakan itu takhta, yang dinamakan kursi Musa. Imam besar orang Lewi dan umat Allah, tidak main-main dari kalau yang kursi Musa ini diduduki oleh siapa? Ahli Taurat. Yesus, Petrus, Yohanes, Paulus, semua rasul di sini. Oke, mantap toh? Barang siapa menyambut kamu, menyambut aku. Barang siapa mendengarkan kamu, mendengar aku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kepada mereka ini, bukan kepada kitab suci. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16:18, tunggal bukan jamak. Hakikat sejati bait suci. Akar kesalahpahaman dua jenis
sufisiensi yang kita namakan dua jenis kecukupan. Konsep sufisiensi material, sufisiensi formal. Posisi sola escritura, sufisien yang kita kategorikan namanya sufisiensi formal. Apa itu sufisiensi formal? Kecukupan formal. Alkitab begitu jelas sehingga setiap orang dapat menafsirinya sendiri tanpa butuh tradisi dengan gereja. Hebat kan Protestan? Ditolak, membuahkan ribuan tafsir dan perpecahan, melanggar 2 Petrus 1 ayat 20, tidak boleh ditafsirkan suka-suka. Sufisiensi material, posisi Katolik Apostolik, semua kebenaran yang diperlukan untuk keselamatan ada di dalam Alkitab, baik secara eksplisit maupun implisit. Diterima, gereja adalah pelayan firman, bukan di atasnya. 1 Timotius 3 ayat 15. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja tidak menggantikan Alkitab. Gereja adalah lensa otoritatif yang menjamin penafsiran agar tetap murni sampai hari ini. Kenapa? Efesus 3 ayat 10. Segala nubuat, segala wahyu diteruskan oleh siapa? Efesus 3 ayat 10, bantu dulu. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Siapa yang melanjutkan segala hikmat wahyu? Siapa yang bertanggung jawab untuk meneruskan pelbagai wahyu, hikmat? Di situ. Gereja. Gereja. Bukan orang perorangan enak-enak. Anatomi kesesatan, mencampurkan kebenaran dan kepalsuan. Kisah Kejadian 3, 4-5, kebenaran. Matamu akan terbuka menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Kebenaran, oke. Kepalsuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, kontradiksi langsung. Mengatakan bahwa kalau kamu makan itu kamu tidak akan mati. Setan melakukan dengan kontradiksi dari kebenaran ini. Oke. Pemetaan pada sola escritura, kebenaran. Alkitab adalah firman Allah yang sempurna, mutlak, dan cukup secara material. Kepalsuan, ilusi tafsir bebas. Anda tidak memerlukan gereja yang didirikan Kristus untuk memahaminya. Anda berkuasa menentukannya sendiri. Kasihan sekali. Kita lihat di sini. Celah sejarah gereja sebelum kanon Alkitab. Lihat celah sejarah teman-teman. Tahun 33 Masehi, kebangkitan dan kenaikan Kristus. 33-50 tradisi lisan, oral preaching. Gereja berkembang pesat dan martir berjatuhan hanya dengan otoritas lisan dari para rasul. Tahun 50-65 surat-surat epistol para rasul mulai ditulis. 65-100 penulisan kitab-kitab Injil. 382 baru penetapan kanon Alkitab Perjanjian Baru dengan Konsili Roma. Lihat celah sejarah, teman-teman. 33 sampai dengan 100. Di manakah Alkitab 27 kitab Perjanjian Baru di dalam celah sejarah dari tahun 33 sampai dengan tahun 100? Di mana? Siapa yang menjaganya? Gereja hidup mengajar dan menjaga kebenaran tanpa kesalahan selamanya berabad-abad sebelum kanon Perjanjian Baru 382 selesai dikompilasi. Gereja menghasilkan Alkitab, Alkitab tidak menghasilkan gereja. Sedangkan Protestan dihasilkan oleh sola escritura. Lihat, gereja menghasilkan Alkitab, Alkitab tidak dihasilkan oleh gereja. Maaf, gereja menghasilkan Alkitab. Perbaiki, Alkitab tidak menghasilkan gereja. Protestan dihasilkan oleh Alkitab. Sedangkan Alkitab dihasilkan oleh gereja. 382 baru dikanonkan. Kitab suci Katolik tidak jatuh dari surga. Ya teman-teman, ini materi untuk ini kelas apologetika, tidak untuk sebenarnya tidak enak bagi langsung di TikTok seperti ini kan, tidak. Nanti ada eskatologinya, ada eklesiologinya, ada kitab suci secara khusus. Kalau kalian di Epifani ada introduksi untuk kitab suci. Tetapi nanti bagian kedua itu penting sekali, khusus untuk kalau bagian 1 12 tema itu adalah introduksi ke dalam kitab suci.
Jadi dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Sekarang nanti kita akan masuk edisi kedua, itu penting sekali, yaitu Perjanjian Baru. Dari Injil, khususnya secara khusus Injil sampai dengan Wahyu. Karena disitulah hasil karya terbesar dari Gereja Katolik, 27 kitab suci Perjanjian Baru. Tidak, maksud saya kita berbagi hal penting-penting seperti ini. Ada satu dosen dia ingin memfasilitasi untuk Zoom dan semua kita nanti. Dia tidak pernah pakai, dia hanya pakai hari Selasa, jadi kita bisa manfaatkan itu. Oke. Dia sendiri yang DM bilang, saya punya Zoom saya pakai hanya hari Selasa saja. Jadi Senin, Rabu, semua sampai Minggu free. Tapi dia sudah Zoom per tahun, mereka punya kan universitas dan semuanya itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya makan dulu lah. Hujan pada saya mau ke susteran ambil ikan ini. Saya mau lapar, saya suruh hanya mau telepon suster, kamu siapkan nasi dan goreng ikan itu. Waduh, Tuhan Tidak ada dan Gojek Allah. di situ, Pater? Hah? Tidak ada Gojek di situ? Ada, tapi kalau hujan tuh mahal sekali. Oh, Lebih jangan. Bayangkan ini tidak terlalu, kalau dengan ini busway bisa 45 menit. wah jauh juga tempat suster. Ya, kita harus ganti dua busway. Ambil satu, ambil satu dari sini ke stasiun prinsipal Ricorte, baru ambil ke 43, baru turun di stasiun dekat 5 menit jalan kaki dari stasiun ke biaranya suster. Ini Pater Diajak debat sama ini yang request semakin banyak, Pater. jangan saya hujan di sini, kamu request bagaimana? Saya mau makan siang lah, teman-teman. Jangan marah ya. Terima kasih untuk semua ya, bukan karena tidak mau naikkan kalian ya. Karena memang saya harus pergi lapar, makan karena lapar ya. Oke, gracias. Terima kasih banyak. Dengan penumpangan tangan ini kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saya punya kebiasaan tidak live malam dan tidak live akhir pekan. Hanya karena di seminar ini kita mau nonton TV buat apa tuh? Tuhan mau nonton TV, ada satu yang tadi yang ketuk pintu. Dia suka nonton yang semacam box suara Kolombia ya, macam itu kompetensi lagu tuh dia suka. Saya biar itu aneh. Indonesia Saya ini tidak menonton TV bertahun-tahun nih, hanya kalau ada pertandingan baru nonton. Kalau tidak. Ada yang saya nonton tuh acara kalau di namanya tuh Discovery. Kalau acaranya tentang kitab suci, tentang arkeologis, itu saya suka ya. Diukur dari dimensi apa, tentang apa, itu saya senang sekali. Atau yang biblis yang dari segi penelitian mereka seolah-olah itu bukan kebenaran. Jadi kita lihat, oh ini komposisi, oh terbalik, oh seperti ini, oh oke. Maksudnya menghargai dalam posisi penelitian. Penting ya teman-teman, penting sekali. Oke, terima kasih. Piala Dunia, tidak Kolombia. Kolombia kemarin main bagus. Uji coba dengan Jordania 2-0, tapi peluang banyak sekali. Babak kedua 11 orang diganti semua, jadi yang mainnya yang cadangan semua yang main. Bagus ya maksudnya. Bingung kita Amerika Latin ini, cadangan juga main seperti pemain utama nih. Aduh Tuhan Allah, kalian lihat hujan di luar, aduh. Ya hujan. Hujan. Aduh. Hujannya rintik-rintik. Di nana itu. Bayangkan itu kalau hujan itu gelap Kolombia, Bogota ini. Ibarin kamar nih langsung di samping jalan ya, aduh ribut Apalagi kalau pertandingan, sementara ada pertandingan final lagi.
Liga Kolombia punya junior dan nasional, dua klub besar Kolombia ya. Wah, gila itu. Waduh, itu ada gereja parokinya di sana, di sana. Ah, itu bisa lihat hujan. Hai. Baik sudah ya. Baik, Pater, terima kasih. Ini buku bagus sekali. Instrumen kita untuk studi kitab suci untuk para lektor. Semoga ada satu Zoom nanti untuk teknik ya, teman-teman, teknik lektornya. Buku apa itu, Pater? Buku tentang buku panduan untuk lektor untuk membaca kitab suci. Baik, sudah kalian tidur sudah. Oh ya, nanti ada lektor ya, ada katekis. Manfaatkan katekis. Ada tema bagus sekali untuk katekis. Itu 4 tema. Mengenal siapa itu katekis itu sendiri dengan dia punya anugerah. Mengenal anak. Mengenal metode katekese. Dan mengenal materi. Itu 4. Itu seperti tukang pancing. Yang pancingnya katekis, yang alat pancingnya metode, yang umpannya materi, dan ikan itu anak-anak katekumen atau anak-anak komuni pertama. Jadi 4 prinsip dasar dalam katekese, katekista, katekumen atau anak-anak katekis, anak-anak yang dikatekese, materi dan metode. Penting sekali teman-teman. Jadi terminologinya kita komparasi analoginya dengan tukang pancing. Pemancing adalah katekis, alat pancing adalah metode, umpan adalah materi, tergantung anak-anak adalah ikan-ikan adalah anaknya. Karena itu ikan hanya makan umpan yang dipasang. Karena itu materi penting sekali untuk menarik perhatian dan lain sebagainya dari anak-anak. Buku bahasa Spanyol nih kalian bagaimana? Kalian lucu-lucu. Ini satu buku ini sudah selesai, bagus. Ada 2 buku sini saya kan setuju, penting sekali. Yang ini penting sekali. Uskup Roma, El Obispo de Roma. Studi tentang Uskup Roma. Penting sekali. Studi tentang kepausan. Wow, hebat. Yang satu buku ini yang saya suka. Ini adalah La Iglesia de Kristus. La Iglesia de Kristus. Gerejanya Kristus ini. Wah, gila. Dia bahas semua tentang gerejanya dalam konteks apa. Dari komunitas-komunitas pertama, perdana, sampai dengan Roma ya. Prosesnya seperti apa. Ini namanya Gerejanya Kristus. Apalagi yang kalian mau tahu? Ada satu lagi. Ini ya. Ini. Oh, ini. Yesus dari Nazaret. Ada satu buku yang saya mau tunjuk ini. Oh ya, yang kalau ada pertanyaan tentang ini nih bagus sekali ya. Mengampuni untuk sembuh, sembuh untuk mengampuni. Wow. Ada satu yang, terlalu banyak di bawah. Oh ya, Tritunggal sebagai sebuah sejarah. Wow. Jadi bukan lagi sebuah doktrin, Tritunggal sebagai sebuah sejarah. Bagaimana sejarah dari Perjanjian Lama sampai dengan kitab suci Perjanjian Baru. Dia Tritunggal sebagai sebuah perjalanan sejarah dari orang Israel sampai dengan gereja. Oke, jangan marah. Kalau hujan begini saya bisa keluar lagi nih. Biasa pergi buat mie dulu. Karena bapak tua itu dia banyak diet jadi tidak bisa makan sembarang-sembarang biar sapi buat mie dulu, mie Kolombia tuh. Mie tidak ada rasa nih. Padahal semua keluar udah basah semua ke stasiun ini cukup lumayan nih 10 menit dari sini. Basah nanti. Puasa itu Pater, hujan besar. Introduction of Christianity. Ya baca-baca bagus juga introduksi supaya memahami bagaimana gereja perdana mulai sampai kepada jadi orang Kristen seperti apa ya.
Baik, Sunai. Dan saya anjurkan kalian cari namanya konkordansia. Frater, sudah ada buku konkordansia di Indonesia kah? Atau belum? Ada Pater, tapi itu masih edisi terbatas karena dia masih punyanya siapa ya namanya ini antar ya. Ini ntar saya cek dulu konkordansi saya. Coba cek konkordansi supaya tahu ayat ini dibangun bagaimana dan di mana dibangun begitu. Iya, bentar Pater. Oke. Penting sekali konkordansi ya. Dan saya anjurkan juga teman-teman ini ya. Ini penting sekali. Diksionari besar tentang kitab suci. Oh ini mau Karena- apa? Dr. Dev Konkordansi. Walker, BPK, Indonesia ya, punya, kan? BPK Gunung Dev Mulia, Walker ya. Heeh. Oh ya. Perjanjian baru, perjanjian lama. Dua-duanya. Ya, tolong supaya kita lihat kalau kita sebut kata gereja larinya kemana itu sangat membantu. Tidak, ini yang diksionari terbaru tapi edisinya selalu SPD ya. Kalau yang di sini ya, karena SPD di sini editorialnya itu pemasok kitab suci dan yang semua yang berkaitan dengan kitab suci. Ini jadi kalau kita buka satunya Yudaisme tentang tema jadi orang Kristen, Yudaisme yang jadi orang Kristen perdana kita baca ternyata hebat banget ya. Dia suruh ke Injil mana, ke surat Paulus yang mana. Itu penting sekali. Jadi ini tentang kolekta. Kita bahas tentang kolekta persembahan ya. Kita baca semua di situ persembahan dalam pengertian apa? Dibongkar semua sesuai dengan yang ada dalam sejarah dan juga dalam Alkitab suci. Penjara di Roma dan kematian Petrus. Jadi sini kita bisa lihat di diksionari, oh seperti ini ya. Petrus, Roma, oke, Yerusalem. Wow, maksudnya seperti itu dia bedanya dari sejarah, dari kitab suci. Jadi ini penting sekali. Jadi saya pikir semoga teman-teman Protestan yang dengan sukacita mau mendekatkan diri dengan gereja Katolik untuk tahu, dekatilah dengan pencarian akan kebenaran. Jangan dekati dengan benci. Ini bukan soal sebuah hari, ini omong sebuah hati. Jadi kalau kalian datang dengan hati, pasti kami akan semua beri dengan hati. Tapi kalian datang dengan kebencian, kami mau bilang apa? Seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Para apologet harus belajar semuanya ini. Kalian ini sebenarnya hanya kunyah saja. Mau ayat di mana lagi, saya kasih semua. Kamu kunyah. So, ide saya kau punya catatan ada berapa di situ? Berapa coretan di kitab suci? Duh, banyak sekali nih, Pater. Banyak Tanya sekali. dia itu berapa coretan dia punya kalau dia ikut. Belum di Alkitab, belum di handphone, belum di buku tulis, Pater. Wah, Ini nih saya punya buku tua. Buku berapa tahun? 15 tahun ini nih. Lihat ini saya tidak tahu lagi. Mau baca bagaimana. Semua yang kalian yang rangkuman selama ini kita lari ke ayat. Bukan studi kemarin. Dari 2011. Lihat ini nih. Mau contohnya. Dulu kan catat supaya jangan lupa tuh. Gereja ini nih. Gereja. Iglesia. Oke. Oh, gereja. Dirikan gereja. Oh, begini bukan. Oke. Oh, ortodoks. Ini ortodoks punya. Oke. Bantu lagi. Api penyucian. Api penyucian dengan ayat-ayatnya begitu. Oke, api penyucian 2. Oke, kita masuk lagi. Orang kudus. Wah, ini huruf ini tahun berapa ini? 2011. Oke, Maria Assunta. Oh, ini. Oke. Apalagi sini nih. Oke, salib. Ini yang tema yang kalian selalu mau. Persepuluhan. Sudah rusak semua. Saya mau masuk museum. Ini nih edisi 2011 ini.
suruh sakit tulisannya tidak ingat lagi itu. Talib tapi tahu punya Israel punya. Ini Sabtu atau Minggu. Oke. Yang ini patung tuh yang Edis TV tuh yang bilang patung-patung. Nah, ini semua. Oke. Imamat. Kalian temani saya tuh sedikit saya. Ini Pentekostal yang apa nih? Tritunggal Maha Kudus. Orang kudus lagi. Sekarang yang ini, buku yang ini nih. Oke, kamu lihat? Saya pencatatan tuh. Mulai dari sini. Oke. Tritunggal Maha Kudus. Inkisisi Protestan. Contoh. Baptis Kristus dan Baptis Protestan punya. Kata salve. Tua sekali nih. Semua terlepas. Salve itu 5 kali saja. 1 untuk Maria, 4 untuk Yesus. Begitu. Berhala. Ulang kembali di sini. Primat Petrus 5 halaman. 1, 2, 3, 4. 5 halaman tentang Primat Petrus. Gereja yang 7 gereja itu. Di sini teman-teman 6 yang Neron dan di sini Neron Kaisar Neron. Di sini tentang Helen Goldwhite, pembandingnya. Kunci. Kenapa kunci? 5 poin tentang kunci. Tentang Petrus kembali lagi. Kenapa Yesus dibaptis? Catat teman-teman. Banyak sekali. Ini saya tidak tahu harus buat apa nih. Hanya saya mengerti. Kalau saya kasih kamu, kamu tidak mengerti. Catat. Saya punya kan coretnya tidak mengerti ke sana ke sini. Oke, jadi teman-teman yang masih Protestan, datanglah dengan hati, bukan dengan kebencian, tidak ada guna. Saya pikir bapak pendeta dong, butuh terbuka hatimu, jangan kau tertutup. Dan ingat kata Santo Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Hati-hatilah awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan ajaran. Tolong, jangan orang yang tulus hati mau cari kebenaran, kalian belokkan ke jurang. Tolong, kebenaran itu bukan soal apa, tapi soal siapa. Jangan kau buat atas nama Yesus, kau suruh orang terjun ke jurang dan tidak selamat. Tolong ya, Bapak-Bapak pendeta. Kecongkakan akademis tidak akan membawamu kemana-mana. Jangan kau gunakan kalau itu karunia akademik yang Tuhan berikan kepada engkau. Tapi kau jangan bawa orang ke jurang. Kalau kau mau jatuh sendiri, tapi jangan biarkan jemaat yang lain jatuh ke jurang seperti engkau. Jauh dari kebenaran. Saya bantu buatkan buku dengan AI Romo. Jangan buat pakai AI. Catatan yang tadi buat buku Romo jangan biarlah saya bawa. Biarlah. Sejarah dalam hidup bawah. Karena inilah sekarang kita omong di sini, kalau tidak kan. Begitu ya teman-teman. Karena ini baranglah kita omong sampai sekarang tuh, kalau tidak. Terus ada yang tanya, Pater, di catatan itu ada buku tentang asal mula GBI berdiri. GBI itu apa? GBI seperti orang tanya, apakah ada HKBP di Tanah Suci? Apakah ada Protestan di Tanah Suci? Apa jawab guide itu? Oh, 90 berapa persen di sini Katolik, begitu. Paus sudah suruh melucuti AI, bukan, gunakan AI dengan asas tanggung jawab. Kita namakan yang itu namanya itu etika digital, etika hati.
Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. Terima Soalnya, kasih Peter. hujan Selamat pada malam di siang. di Suster, aduh, hujan lagi, aduh. Lapar begini. Biar ini tokek lagi bunyi nih. Besok. Thank you Peter. Selamat Maaf istirahat. ya teman-teman, kalian tidur sudah. Saya nanti kasih tahu kapan mulai. Mungkin minggu ini kita satu tema dulu, tapi saya mengharapkan pewartaan dimulai dari etika digital, oke? Mulai dari situ, oke? Maaf, protestan-protestan yang pernah terluka karena saya terlalu seperti ini karena maaf ya, karena saya tidak mau supaya kalian di room saya kalian buat seperti suka-suka seperti ini. Jadi bukan soal tidak mau dengar, tapi jangan sampai terjadi pembiaran dan pembiasan yang tidak benar. Oke. Oke, kalau ada yang pernah merasa tersakiti, minta maaf. Karena ini bukan soal kebenaran yang apa, tapi soal metode untuk sampai kepada kebenaran. Oke. Jadi harapan saya untuk protestan-protestan yang tukang serang yang tidak ada data, seranglah kalau kalian punya data, begitu toh? Jangan hanya asal type di bawah, menyerang ini, menyerang mulut, menyerang bibir, menyerang mata, menyerang tangan yang di mulut, menyerang. Saya pikir ini bukan menjadi bagian dari kedewasaan akademis, oke? Yang Katolik-Katolik yang buat mel atok dengan galon, jangan lagi, oke? Tidak baik itu. Katolik-Katolik yang buat apa lagi? Yang Efrasoru dengan tongkat, jangan. Kita Katolik tuh dia menangis, dia menderita, tapi jangan buat orang lain menderita. Dan saya tidak pernah bermaksud bahwa pendeta Melatuk harus minum air dari galon. Saya tidak pernah bermaksud. Kalau dia minum kan mungkin dia haus, toh kita harus mengerti itu. Oke. Seperti itu Kalau IDC sampai engkau baca Alkitab sampai tertawa tuh karena dia tidak tahan tertawa. Bukan karena IDC mau tertawa kan dia, bukan. Karena dia tertawa, malu dan sembunyi di bawah meja, toh IDC? Iya Pater itu. Apa dia bilang, tidak, saya mau lihat kau buka waktu kau tertawa itu. Begitu. Jangan sampai engkau bukan mentertawakan kebenaran, tapi kebodohan. Ini saya tidak suka. Akhirnya kabur kan? Saya tidak bermaksud supaya pendeta Melatuk tidak bisa tidur. Karena dalam satu fitinya dia bilang dia tidak bisa tidur. Saya ini sudah biasa debat dari 2011, jadi tidur aman. Tidak ada repot. Kalau saya makan terlalu banyak babi, makan B2, lemak tuh, pasti agak ganggu tidur malam. Tidur terlalu lemak, kok begitu ini sih. Oke. Dan saya harapkan Melatok jangan buat tema judul bombastis di dalam YouTube-mu kok. Kebenaran itu memerdekakan, bukan dibombastiskan untuk pembenaran. Saya hanya minta itu sependeta Melatok. Saya tidak buat VT untuk pembenaran, tidak buat YouTube, tidak buat apa saja, tidak buat. Karena saya pikir apa ya? Saya pikir biarlah kebenaran berbicara atas namanya sendiri. Bukan kita harus paksakan untuk pembenaran kita. Hafal saya Pater, Yesaya 66:22-24. Gitu. Jadi saya di sini bisa debat di kultus Protestan 2019. Akhirnya 4 tahun terakhir pendeta tidak mau lagi. Biar tidak. Makanya saya masuk ke tema psikologis. 2 tahun lalu ketemulah di roomnya Romo Romantis, Romo Maksi ya, dengan sepupu saudara ini Katolik militan Sanjaya. Di situ Adi Markus tunjukkan ayat, saya masih nonton di bawah nih. Saya bilang ini nih, hanya saya buat apa? Saya tidak mau dari apologetika, saya tidak mau lagi. Karena sampai buat buku ya teman-teman ini, 40 tema mempertahankan iman Katolik untuk kursus kitab suci di Proke SPD yang saya kerja. Setiap Rabu itu kursus kitab suci tentang tema-tema apologetika. Saya bilang Adi Markus ini mana ayat, seriuskah dia nih? Lagi saya minta naik. Mereka belum kenal Sanjaya, Romo Romantis belum kenal. Dan saya minta biar saya dengan pendeta Adi Markus. Tunjukkan ayat, saya bilang ayatnya ini. Adi Markus lari pada saat itu.
turun sendiri tanpa pamit. Itu mulai mulai di situ. Lalu Sanjaya, ada Romo yang omong ayat kitab suci. Dia kaget pertama kali, dia sih, ada Romo yang omong ayat kitab suci. Nah, akhirnya dia mulai DM minta nomor. Sanjaya, saya selalu ingat itu, Katolik militan, langsung bersama dengan Erik ke DKC. Setelah DKC Epifani, ya sampai sekarang ini. Seperti itu. Jadi itulah proses panjang, tidak mudah, begitu banyak tantangan, bukan hanya dari yang Protestan, tapi tantangan terberat adalah dari dalam tubuh Katolik sendiri. Saya pikir ini jadi persoalan terberat dalam kekatolikan, adalah kita ini ada kebun anggurnya, ada pekerjanya, tetapi buahnya tidak ada. Ada pepatah Spanyol yang mengatakan, satu bruder yang sekarang sudah Filipina, dia bilang begini, en la viña del Señor tiene todo, pero menos uvas. Artinya apa? Di dalam kebun anggurnya Tuhan Allah punya, ada semua kecuali buah. Karena ketika ada yang menghasilkan buah, yang satu mulai lempar. Dan seperti itu ya, semoga Katolik kita Katolik dewasa ya dalam pengertian ini. Saya selalu katakan bahwa saya mungkin orang buta berdosa seperti kita semua. Tetapi seperti anekdot yang mengatakan ketika seorang buta menghidupkan pelita di tengah malam yang gulita, semua orang protes kan. Dia say, kau bagaimana? Kau buta, kau tidak lihat jalan, kenapa kau menyalakan pelita? Tetapi apa kata orang buta itu? Iya, saya ini buta, saya tidak lihat jalan. Tetapi pelita yang saya nyalakan ini supaya kalian bisa lihat jalan yang benar itu yang mana. Saya berdosa kok seperti kalian. Tapi semoga sesama Katolik jangan padamkan pelita, walaupun kita sesama berdosa. Supaya orang lain bisa lihat jalan kebenaran. Dan pelita adalah firman di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-19. 2 Petrus 1 ayat 19. Engkau baca dulu, Nona. Firman itu adalah 2 Petrus 1 19. ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Oke, saya pergi buat mie dulu. Sudah lapar. Baik, Pater. ada yang mau gitu? Di depan dan Ongkos kirimnya mahal, Pater. Ya, Pater. oke,